bisnis model yang disebut startup itu adalah bisnis model yang digedein, dibesarkan untuk nanti dipersiapkan exit strateginya dengan dijual sahamnya lagi, mengejar valuasi. Ya, jadi bikin bisnis untuk udah siap-siap exit gitu. Kita kasih solusi. Bung Rudi. Wah guys, bukan orang sembarangan. Kartu namanya nih, ini bisa gue pegang nih. Perusahaannya udah 15 tahun membantu para korporat di Indonesia bahkan dunia. Ya, di Indonesia. Gimana caranya mereka bisa optimasi bisnisnya? Lihat ya, saya bacain ya. Rudi Maulana STMM CPP. Calon pengantin pria. Nggak bisa. Ini dan CPP ini bukan di kampus kan? Bukan. Dari lembaga di Inggris. Wow. Sampai akhirnya malah di sini bikin kepala saya pusing 7 keliling nih Pak. Katanya menghadapi resesi, beliau punya statement luar biasa loh guys. 2023 let's say, mau itu terjadi mau enggak, tapi istilahnya ini hal-hal yang bikin gelap lah nanti mungkin yang kita belum tahu. Betul. Kan harusnya kan pakai inovasi. Lihat di beritanya Pak. Hadapi krisis dengan mengejar inovasi kreatif. Tapi bisa-bisanya Anda punya statement, kalau mau menghadapi resesi, bukan pakai inovasi. Nggak mungkin. Anda jangan mentang-mentang gelarnya panjang, Anda bisa mengeluarkan satu ilmu yang di luar nalar manusia Pak. Enggak. Nanti ditambahin. Wah, ya. Bukan cuma inovasi. Bukan cuma inovasi, tapi kita harus tambah entrepreneurship. Oke. Dari sisi mananya nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas ya. Buat teman-teman di sini, buat para pemilik perusahaan nih, Anda hati-hati ya. 2023 mungkin bisa mencekam, bisa bahaya nih karena. Bahaya. Iya kan? Persiapan apa segala macam. Karena kalau kita ngomongin perusahaan atau corporate, kan nggak cuma sekedar marketing ya Pak, betul ya? Betul. Nggak cuma sekedar marketing, tapi mungkin ilmu keuangan mereka harus proper. Bisnis proses. Oke. Apalagi HR. Innovation tadi. Oke. Terus digital marketing zaman sekarang. Oke. Terus kemudian bagaimana juga melakukan team building, membangun entrepreneurship. Oke. Oke, iya, artinya nggak cuma sekedar inovasi tapi ada tambah-tambahannya. Iya. Nah, tambahan-tambahan ini harus kita gali nih. Setuju. 15 tahun jangan pelit-pelit Anda, Bung. Siap. Beliau orang hebat loh, orang pintar. Saya ngobrol sama beliau luar biasa loh, banyak membantu urusan-perusahaan lah. Kita mulai dari awal dulu kali ya. Ya, boleh. Sebelum kita bedah ngapain nih sekarang pengusaha-pengusaha ini nih. Oke, siap. 15 tahun lalu gimana ceritanya Pak? Sampai akhirnya bangun perusahaan yang dipercayain. Total berapa klien? Kalau klien sih sudah banyak ya. Kita kan ada consulting, ada training ya. Kalau consulting sudah lebih dari 3.000 perusahaan yang kita support. 3.000 perusahaan? Iya, udah banyak. Bisnis modelnya apa aja kalau boleh tahu? Nggak usah sebut nama deh. Sebut nama boleh, monggo. Kalau kita lihat semua corporate yang di Indonesia yang besar-besar, insya Allah sudah jadi klien kita. Mau sebutin aja mungkin Pertamina, Bank Mandiri, BCA, Tokopedia, Gojek, Lazada juga, Fintech. Pokoknya rata-rata semua perusahaan besar adalah klien kita juga. Dibantuin di sisi yang mananya? Mereka udah gede, butuh juga loh ya. Ternyata hal-hal yang memang pasti. View kadang mereka nggak lihat ya di situ ya. Butuh konsultan kan? Iya betul. Karena biasanya gini, karena mereka itu kan orang punya kesibukan ya. Terus mereka ingin improve, ingin menerapkan sebuah sistem yang baru, itu kan butuh extra resources kan untuk menerapkannya. Nah biasanya mereka minta bantuan konsultan tuh. Bukan berarti mereka nggak tahu ya, mereka juga hebat-hebat lah orang-orang di situ kan, masa nggak hebat. Tapi mereka butuh tambahan resources juga untuk mengerjakan itu. Oke. Nah kita datanglah dengan resources yang kita miliki. Apalagi tren zaman sekarang, kalau kita lihat ya, orang-orang pintar itu sulit untuk di-hire. Oke. Kenapa? Karena mereka maunya independen, dia mau flexible time, mau freedom. Nah, orang-orang ini yang dimiliki oleh Proxys. Makanya sampai dipercaya nih, Masya Allah ya, sama Gojek, Tokopedia, Pertamina, bank-bank BUMN. Iya, betul. Ya kan kayak gitu kan? Nah, karena memang mereka mau meng-hire pun bukan nggak mampu ya, apa bahasanya ya? Butuh tambahan resources. Iya, orang ini memang dia udah punya
e-course misalnya, dia ngajar juga di luar apa segala macam ya. Iya. Tapi gini Pak, sebelum bahas lebih lanjut, saya penasaran gini, konsultan yang dimaksud itu bedanya apa ya sama apa ya, kayak agency lah. Oke. Ini sebelum kita bahas ya. Iya. Sebelum nanti saya mau tahu dulu kisah perjalanannya Bung Rudy ini nih Siap. dari awal. Kenapa kok sampai pengen banget membantu buat perusahaan-perusahaan besar, let's say, atau mungkin yang tersebar sampai ribuan itu. Sampai sekarang udah bertahan 15 tahun dipercaya gitu, berdiri. 17 tahun. 17 tahun lagi? Maaf saya kurangin 2 tadi berarti. 17 tahun. Gimana tuh maksudnya? Kayak sejarahnya ya. Jadi awalnya saya dulu kerja di Selam Bersih. Oke. Oil Services ya, multinational company. Saya dan partner saya namanya Bung Roni Sutrisno, sama-sama di Selam Bersih juga. Kita ngelihat gini, semua konsultan-konsultan asing itu yang ngerjakan juga orang-orang kita juga. Ya, artinya kita ini mampu untuk membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk berkembang, untuk maju. Oke. Lokal talentnya banyak gitu. Nah, ya udah kenapa kita nggak bikin sendiri aja konsultan? Tapi kita cari resources yang hebat-hebat tadi untuk berkolaborasi sama kita, untuk menjadi tim kita, menjadi pegawai atau menjadi partner gitu kan. Nah itu yang kita kumpulkan, terus kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan korporasi di Indonesia. Pitching pada umum ya? Iya, pitching aja, presentasi, paparin. Ya kita kasih nilai lebih, value added. Ya kita kasih juga best practice yang memang dari karya-karya kita. Contohnya apa aja? Ini sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Apa aja misalnya added value yang dimaksud? Contohnya, zaman dulu tuh awal-awal berdiri 17 tahun dulu, itu yang lagi tren tuh waktu itu ISO 9001. Oke. Ya, itu banyak banget tuh, di mana-mana semua korporasi nerapin itu. Buat operation ya? Iya, betul. Buat pengakuan juga. Oke, ya oke. Nah, kita datang, Pak, kalau ISO 9000 itu biasa. Yang perlu Bapak lakukan adalah business process improvement, bukan certified-nya. Nah, kita datang karena kita paham business process, kita datang. Oke, kami kasih Bapak improvement business process, tapi ISO 9000-nya free, bonus, mau nggak gitu. Oh, keren. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kayak gitu-gitu ternyata ilmu marketing seperti itu suhunya ternyata beliau-beliau ini kita melakukan sekarang-sekarang ini dan works itu karena memang ternyata dulu udah kepake dan legacy ke kami-kami ini kan. Iya dong. Lah kan kita paling cuma beda bulan aja kan. Beda setengah bulan paling. Oke, terus akhirnya? Ya, nah itu jadi kita dari situ kita waktu itu kita bikin hanya dengan 2 karyawan. Saya dengan partner saya plus 1 staff ya. Oke. Terus kemudian akhirnya kita dapat kontrak pertama ya kan. Terus kita invest lagi, tambah orang. Alhamdulillah sekarang kita berkembang menjadi 35 bisnis dengan 200 karyawan full time. Wow, 35 bisnis maksudnya revenue stream ya? Focusing bisnisnya? Iya, 35 business unit. Di dalamnya ada 17 PT. Apa aja misalnya? Contohnya kita punya bidang, kita bagi dalam 5 subholding. Satu bidang consulting tadi yang manajemen, business process, HR, strategic itu consulting. Terus kita bagi di bidang masuk ke subholding kedua tuh IT. Kalau IT itu banyak lagi tuh kan, pasti tahu. Kalau IT itu kan software lah, managed service security. Macam-macam. Itu ada lagi beberapa bisnis di dalamnya. Terus kemudian holding ketiga itu HSE dan oil and gas, health safety environment. Nah, itu benar-benar teknikal di situ ya. Tapi bisnis butuh ini. Oh iya. Karena itu juga masuk ke dalam sustainability index kan, social environment, social workers. Nah, itu butuh HSE itu kan. Kemudian kita masuk juga subholding keempat itu kita bikin namanya Sinovac Capital. Oke. Ini yang paling muda nih tahun 2018. Oke, ventures gitu. Iya, kita mulai juga ya karena sekarang zaman investment, startup juga ya. Kita kan juga ingin contribute lah di situ. Terus kita mulai bikin venture capital, tapi kita nggak menyebutnya investor, kita menyebutnya strategic partner. Kenapa? Alergi kalau dengar kata investor taunya oknum ya. Nyaplok bisnis kita. Dominasi bisnis kita. Ngadalin bisnis kita. Kita ngomongnya oknum. Tenang. Anda jangan tersinggung. Tenang. Nah, gimana? Oke. Image-nya? Saya ngeliat begini.
kelemahan kita kan lihat ya, startup itu tingkat keberhasilan kan kecil sekali ya. Oke. Malah ada yang mengatakan hanya 10% yang bisa lolos 10 tahun. Malah 50% gagal sebelum tahun kedua, bayangin. Wow. Jadi kalau ada bikin 10 bisnis mungkin cuma 1 yang berhasil tuh. Wow. Kecil sekali. Malah di startup lebih kecil lagi. Kalau itu kan survei bisnis secara umum ya. Untuk startup lebih kecil lagi, mungkin 1 dari 100 kali yang berhasil. Loh, tapi gini Pak, kita diskusi ya. Kan bukankah kayak Kopiko, bukankah Oreo, apapun itu lah, mau multinational company atau mungkin apa, kan dulunya juga startup kan cuma sekedar penamaan, memang dia baru merintis kan. Artinya kan bukannya dari awal itu juga ada kemungkinan buat sukses. Oke, jadi saya sedikit klarifikasi perbedaan bisnis modalnya ya. Oke. Memang semua bisnis yang baru dimulai bisa aja kita sebut startup. Iya. Ya, initiate lah gitu. Oke. Tapi ada juga yang memang bisnis modalnya disebut startup. Contoh, bisnis model yang disebut startup itu adalah bisnis model yang digedein, dibesarkan untuk nanti dipersiapkan exit strateginya dengan dijual sahamnya lagi, mengejar valuasi. Jadi bikin bisnis untuk udah siap-siap exit gitu. Itu kan bisnis model baru tuh. Nanti fundraising lagi, Itu tingkat keberhasilannya lebih kecil. Oh, nilai nanti yang untung yang di akhir tuh biasanya. Bisa juga jebol yang terakhir. Karena udah gak ada yang mau beli lagi. Iya benar. Apalagi pembuangan terakhir IPO ya. Nah, betul. Sorry, tenang. Jangan panas. Oke, lalu abis itu? Jadi kita bicara yang konvensional aja ya. Hanya 10% yang berhasil. Artinya gak cukup untuk bikin bisnis kalau hanya dapat duit atau dikasih invest saja. Gimana caranya kita bisa menekan tingkat kegagalan itu? Kalau perlu dibalik, yang berhasilnya 90%. Wow, itu mah cita-cita semuanya kayaknya tuh. Nah, caranya gimana tapi kan? Itulah kita lahirkan Sinovac Capital tadi. Makanya kita menyebut diri kita bukan investor tapi strategic partners. Untuk bisa tingkat keberhasilannya 90%. Ntar sama aja, mereka naruh duit, mereka taunya laporan-laporan doang, duduk manis. Bedanya apa? Iya. Nah kalau kita ada lakukan untuk 4 program utama ya kita nyebutnya. Pertama kita lakukan yang namanya mentoring and coaching, itu standar lah ya. Itu semua orang juga bisa lakukan. Nah yang kedua yang kita lakukan adalah kita menyebutnya support system. Ini yang nggak pernah dilakukan oleh investor biasanya. Jadi karena kita strategic partner, kita memberi mereka support whatever it takes untuk membuat dia survive, untuk dia berhasil. Asal dia kerja keras ya. Kalau dia nggak mau kerja keras, kita nggak akan support lah. Tapi kalau dia kerja keras, dia believe bahwa dia akan suatu hari akan sukses, kita akan support dia whatever it takes. Contohnya, dia butuh akses to market, tapi dia nggak kenal itu sama customernya. Kita dampingin loh, kita bantuin, cariin, temenin sampai ke situ. Masa venture capital sampai begini banget? Makanya kita menyebutnya strategic partner. Oke. Nah, kadang-kadang vendor pun, ini kan kadang-kadang anak-anak muda ya, kita biasanya invest di anak muda kan. Kan experience mereka di bisnis kan belum banyak. Belum. Wajar dong, belum menguasai semua bidang. Terus siapa yang bantu mereka kalau nggak kita? Ya kan, kalau mereka cari CEO, CTO, CFO, CCC, belum tentu experience kan yang didapat juga. Karena kalau experience gaji pasti gede kan. Iya betul. Yang diambil paling teman-teman SMA-nya sih. Kan belum experience tuh. Nah kita harus support. Termasuk, vendor saya nggak punya nih, ya udah kita bantuin dengan network kita. Karena kita konsultan. Kita punya banyak network juga dong. Ini bisa nih jadi vendor kamu mungkin. Kita kenalkan sampai ke situ. Terus nah satu lagi yang beda, yang support system yang beda banget gini. Biasanya kalau kita bikin bisnis kan kita butuh macam-macam dong. Pemasaran, marketing, operation, rekrutmen, GA, IT, digital, accounting, finance, apalagi banyak banget kan yang dibutuhkan. Banyak lah. Dan ini kan semua kebutuhan ya. Kalau nggak itu dilakukan, misalnya nggak ada accounting kan nggak bisa. Nggak ada rekrutmen kan nggak mungkin. Markom belum disebut. Kalau itu nggak ada dihilangkan, nggak jalan dong bisnisnya. Iyalah. Tapi masalahnya kan mereka nggak punya pengalaman untuk semua bidang. Iya benar juga sih. Dan mereka nggak punya kemampuan untuk meng-hire expert untuk semua bidang kan. Iya, cost lagi ujung-ujungnya. Cost lagi. Disinilah peranan kita. Kamu fokus aja. Kadang-kadang kamu fokus aja di marketing, product, operation kita bilang gitu ya. Accounting, finance, GA, IT,
digital marketing, semua kita support. Karena Proxys punya 35 sel bisnis yang tadi yang saya bilang solusi bisnis manajemen. Itu ada semua. Curang supply chain-nya udah aman dia. Dalam arti positif ya, curangnya ya. Untuk mensupport sales. Iya, makanya dengan ada berapa 35 tadi, sehingga perusahaan-perusahaan sekarang tuh yang mau baru-baru pun juga lu gak usah khawatir. Lu mau hire, mau penuhin semua kuota departemen atau divisi, ada. Tanpa harus lu keluar fixed cost. Variable cost juga gede juga ya dirasa-rasa ya. Enggak, kita pay as you grow. Karena semua sel-sel ini udah komit untuk support yang baru-baru, nggak terlalu dibebani dengan bayar yang mahal. Karena kita punya core purpose itu grow others to grow together. Keren. Jadi mereka juga kita support dia yang baru dong. Kan nanti kalau dia udah gede, customer kita juga. Oh iya, bener juga existing client ntar tuh. Mereka nggak perlu cari customer yang luar aja bisa untung. Muter aja di 35 itu, tambah lagi yang startup baru. Saya pikir tadi begitu, ya udah deh. Iya memang fixed cost gede banget. Kita baru mulai kok udah harus ada gaji bulanan untuk memenuhi semua departemen, ya kan? Terus akhirnya paling variable cost-nya juga gede juga kalau nge-hire dari Proxys misalnya contoh ada potongan ini, tapi ternyata enggak segitunya. Iya, kalau accounting contohnya paling kalau masih baru-baru 500.000, 1 juta sebulan. Iya. Itu udah diurusin semua itu, accounting, pajak, laporan keuangan. Dari 1 juta tuh 1.000 triliun. Itu kan bahas mengenai si venture capitalnya kan. Artinya kalau untuk core utamanya adalah justru malah si consulting ini. Nah, mundur bentar tadi ya, kita lanjutin lagi obrolan yang sempat tadi tertunda adalah ketika kenapa mau betul-betul mau membantu buat para perusahaan-perusahaan ini. Sementara mereka juga sudah berjalan kan. Klasik sih, yang membedakan mungkin waktu itu kepikiran sama Bung Roni ya. Kepikirannya mau bangun, semua juga begitu. Dalam artian secara matriks gitu ya. Iya, kalau nggak beda banget, valuable banget, atau mungkin dia satu punya diferensiasi yang kuat, positioningnya kuat, mungkin bisa nolong. Tapi kalau sama-sama aja kan semua juga memiliki konsultan kan? Iya, betul. Waktu itu mikirannya gimana biar bisa grow? Coba sekarang ingat. Konsultan populer Indonesia yang lahir 20 tahun, 30 tahun yang lalu masih ada nggak sekarang? Udah jarang kan? Oh iya sih. Mana? Sedangkan konsultan luar negeri usia udah 100 tahun. Oke. Nah, apa kelemahan konsultan di Indonesia? Kenapa? Sangat tergantung kepada sosok pendirinya. Kalau orangnya udah nggak ada, udah tua, udah pensiun, udah mati juga. Selesai. Lah kan dia bisa nurunin nanti. Oke lah, personal brandingnya mungkin udah kuat, tapi kan dia tinggal turunin aja ke bawah di training. Mas, itu lagi kelemahannya orang pinter. Pelit. Bukan pelit ya. Mereka terlalu menjadikan diri dia sebagai sentral. Jadi untuk menurunkan juga mungkin udah telat gitu, udah sisa-sisanya aja gitu. Oh iya, setuju. Ya kadang udah sampai terlampau umurnya udah tua banget. Maaf ya, walaupun nggak semua ya. Di saat dia menginjak di usia yang tua pun juga kan ego ada, itu idealis ada. Maksud saya gimana dia mau berbagi? Mungkin si para yang sebagian inilah ya berpikir bahwa kayak iya gimana? Gue lebih paham ya lu jalan yang udah-udah aja deh, yang udah ada berjalan misalnya gitu. Egonya tinggi banget kan pasti kan? Itu kelemahan orang pintar biasanya. Egonya tinggi kan? Karena dia tahu dia pintar kan? Oh, berarti jangan pintar dong. Ya kita pintar sama-sama. Oh keren. Makanya di Proxys ini nanti kita bedah ya. Ada mindsetnya, nih bocoran dikit guys. Sampai mungkin apa bilangnya staff, karyawan atau apapun itu. Karyawan kita sebut partner. Nah, partner yang ada kerja di sana pun juga akan ada peluang jadi untuk dapetin jadi owner. Jadi owner, betul. Makanya pengen sukses bareng-bareng, pintar sama-sama ya. Yang pintar pun gak hanya satu, semua jadi owner, semua jadi tokoh, jadi leader. Dapat saham? Dapat saham. Itu nggak rugi pak? Oke, gini. Saya jawab ya. Ya kan equity bagi-bagi. Jadi gini. Kembali lagi ke konsep tadi kalau kelemahan konsultan Indonesia gitu ya. Nah, konsultan di Proxys kan dia jago banget tuh teknik spesialis gitu ya. Biasanya kalau orang udah jago teknik, dia bikin bisnis kan, jadi konsultan, bikin bisnis konsultan. Akhirnya waktunya dia justru habis di bisnis, bukan di spesialisnya dia. Oh iya. Akhirnya ngurusin tadi tuh keuangan, marketing, branding, digital marketing. Kerjanya terganggu dong. Iyalah. Nah,
Kenapa? Karena dia juga pengen dong jadi CEO, jadi founder, jadi shareholder, jadi owner. Iya, Masa iyalah. jadi konsultan terus seumur hidup? Iyalah. Nah, di Proxys enggak. Tetap aja dia bisa fokus spesialis jadi konsultannya dia. Tapi kita carikan tandem yang ngurusin bisnisnya dia. Tapi dia dapat share di situ. Oh. Dia tetap jadi owner, dia tetap jadi leader. Decision makingnya pun nanti kita bikin tata kelolanya, board sistemnya. Oh. Jadi dia tidak perlu kehabisan waktu untuk ngurusin bisnisnya karena dia bisa fokus di keahliannya dia. Tapi tetap dia punya kesempatan untuk menjadi owner di bisnisnya dia. Wah, ini mah win-win nih. Nah, akhirnya dapat saham. Sahamnya juga nggak main-main. Kalau baru mulai bisa 10%, tapi kalau Masa baru mulai 10% gede banget, Pak? Iya. Sekebersamaan itu di situ. Iya, baru mulai itu. Baru mulai. Baru hari pertama itu. Hah? Nanti kalau kontribusinya semakin bagus, bisnisnya berkembang, kita bisa naikin lagi 20% sampai 30%. Itu ngambil dari mana? Iya, dari jatah sahamnya Proxys Holding. Masa sampai ke atas sana? Iya. Sharing profit kali? Enggak, saham ada legalnya. Kita ada 17 dari 35 sel tadi, ada 17 yang udah jadi PT. Loh, kan Bung Rudi punya saham kan dia Lucy. Betul. Tapi kan kita konsepnya grow together. Proposnya tadi. Dan saya pun belum melakukan itu. Anda udah 17 ya kan baru setahun. Pembenarannya begitu. Ya, masih belajar. Ya. Terus akhirnya gimana cara melanjutkan lagi dipercayain sama klien-klien? Soalnya biasanya perusahaan-perusahaan konsultan pun juga yang dia banggakan adalah portofolio. Baru mulai aja udah kayak our clients. Ya pasti begitu. Ya kalau sekarang sih nggak ada masalah bagi Proxys karena klien kita udah lebih dari 3.000. Oh iyalah. Hampir semua perusahaan-perusahaan yang besar tadi yang saya sebut udah jadi. Waktu itu yang berdarah-darah awal-awal. Iya, kan audiens juga pengen tahu. Ya saya juga oke lah, pengen belajar dong sebelum dia memutuskan untuk misalnya pilihannya oke, gua sama Proxys deh. Yeah. Nih kita coba transparansi ya Pak ya. Boleh. Lagi nonton ini kan mungkin kan oke juga nih Proxys nih. Bertahan sampai 17 tahun, dalam pun juga mental entrepreneurship juga digodok. Otomatis kan kecipratannya ke gue, makanya oke gue pilih Proxys. Sebentar, tahan, jangan buru-buru milih Proxys dulu. Kita bedah dulu sampai detail banget ya. Gue tahu nih pada nafsu nih kayak ini. Artinya gimana waktu berdarah-darah dulu gitu loh. Kan akan terbukti nantinya bahwa ketika Proxys sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, artinya oke, lu proven. Itu gimana, Pak? Klien baru 2, apa yang mau dibanggain? Ya, biasanya ya itu lagi-lagi strategi marketing and selling ya. Bagaimana kita meyakinkan customer ya. Ya awal-awal tadi kan saya sudah bilang juga salah satunya create value added ya. Kasih nilai tambah dari solusi kita yang berbeda gitu ya dengan orang. Itu satu. Yang kedua ya saya selalu punya konsep gini. Ketika kamu tidak punya apa-apa lagi yang bisa dijual, yang paling terakhir yang bisa dijual adalah dirimu. Wah ini bias nih, pisau bermata dua nih, jual diri. Makanya tadi saya bilang bias, maksudnya gimana? Apa yang bisa dijual diri, menjual diri dong? Kita bilang ke customer, Pak, Bapak sama, layanan kita sama, harga kita sama, produk kita sama. Tapi Rudy Maulonanya satu loh Pak. Wow. Saya akan turun tangan bantu Bapak all out. Di situ rumusnya. Itu cara terakhir tuh. Kalau nggak value added nggak jebol juga, harga nggak jebol juga gitu. Jadi di sini menggaungkan bahwa ternyata nggak cuma sekedar bisnis consultant yang mungkin dipandang sebelah mata kan, cuannya doang nih, tapi ternyata foundernya pun turun. Saking ngejaga dan kepedulian kepada korporasi dan punya tanggung jawab penuh di situ ya. Di awal-awal turun semua. Kita turun, konsultan turun, bantuin. Dari pengalaman berapa sebelum buka Proxys tuh? Sebelum buka perusahaan konsultan istilahnya. Kan kerja di Selam Bersih. Itu berapa lama? Nggak lama sih, 4 tahun aja. Tapi ilmunya di situ dapat luar biasa ya. Wawasannya, experience-nya banyak. Kita mulai masuk tadi yang sesuai obrolan awal ya. Ketika mengenai inovasi. Kan biasanya kan kalau krisis ya di 2023 misalnya qadarullah krisis teman-teman, krisis, resesi, Krismon kalau istilah 98 mah ya. Ya, betul. Ya kan? Itu kan ketemunya how. Terus gimana? Kan gitu kan? Gimana cara menyikapinya? Betul. Ya pasti pilihannya yang kebanyakan orang dengan inovasi. Betul, setuju. Ya kan? Inovasi. Terus tadi ternyata di awal bilang
bukan inovasi doang. Nah, tambahannya apa dan gimana cara perusahaan untuk keluar dari situ? Oke, siap. Sebenarnya kita datang dari pengalaman krisis tahun 2020 ya, yang COVID ya. Oke. Secara kita di Proxys waktu itu, pertama setelah inovasi itu kita harus tambahkan yang namanya entrepreneurship. Oke. Kenapa? Karena kalau inovasi saja, kita misalnya punya produk keren, solusinya keren, itu belum tentu bisa menghasilkan revenue kalau kita nggak punya jiwa entrepreneurship. Oke, ini menarik nih. Nah, terus? Kenapa begitu? Karena kita harus mikir, entrepreneurship kan dia harus melihat opportunity dong. Betul nggak? Terus dia juga harus bisa membaca apa trennya, apa kebutuhannya. Terus kemudian juga harus bisa bagaimana menggunakan resources yang ada supaya opportunity itu bisa menjadi revenue. Oh, oke. Ya kan, butuh entrepreneurship. Yeah. Nah, kalau kita punya inovasi tapi tidak punya entrepreneurship, ya dia nggak jadi apa-apa. Makanya kita menyebutnya innovation entrepreneurship itu innovationpreneurship. Oh, nangkep nih Bung Rudi. Ya. Jadi lu percuma menggaungin inovasi. Oke, ini gimana nih resesi? Oke, berarti produk ini tumblernya berarti gue inovasiin. Bisnis model gue misalnya media. Oh ya udah kalau gitu berarti gue undangnya tamunya langsung 2 sekaligus misalnya. Tapi kalau nggak dijiwai dengan sosok entrepreneurship kan biasanya kan ada problem solving di situ. Ada kan? challenge juga, ada tantangan. Ada challenge-nya juga, ada road to market-nya. Oh panjang di situ ya. Jadi kalau asal panggil-panggil aja tapi bukan based on data dan bukan berdasarkan riset, FGD, focus group discussion, selesai itu memang. Makanya dibutuhkan keilmuan atau knowledge entrepreneurship. Iya. Oh, itu yang diterapkan di proses ini. Iya, knowledge dan attitude sikap juga ya. Oke. Karakter entrepreneurship-nya juga. Oke, boleh dicontohin nggak studi kasus dikit ya misalnya perusahaan terakhir yang lagi dibantu apa yang sekiranya mungkin di sini butuh, wah ini kayaknya nih skill set mengenai entrepreneurship kayaknya kurang di sini nih. Ya tanpa sebut merek lah. Ya kan terus apa abis itu? Oke. Boosternya apa? Oke, contohnya salah satu perusahaan nggak usah sebut ya. Ya. Mereka punya kesulitan waktu krisis itu. Karena proyek konstruksi jadi berkurang, ya. Terus mereka biasanya suka mengandalkan order dari holdingnya. Oke. Ya, dia supply ke holdingnya aja. Disuapin terus ya. Dibawa ketek, ya, begitu istilahnya kan. Terus kemudian holdingnya kan krisis tuh, karena COVID kan. Order kan berkurang. Dia ngapain? Harusnya. Iya pasti tadi ujung-ujungnya mereka inovasi. Tapi inovasi saja tanpa ada memikirkan gimana memasarkannya, bagaimana. Inovasi itu muncul juga karena ada sikap melihat peluang dan opportunity kan. Harus ada karakter entrepreneur di dalamnya kan. Oke. Baru dia berpikir, oke, kita inovasi ini yuk, bikin ini yuk. Nah itu tidak terjadi. Sehingga apa yang terjadi ya bleeding. Mungkin ada bosnya punya ide banyak gitu kan, nggak akan jalan. Karena di bawahnya tunggu aja. Oh itu business as usual. Ini ternyata permasalahannya kenapa harus butuh entrepreneurship ya. Iya betul. Nah kita harus bangun itu. Nggak bisa juga tiba-tiba pegawai punya sikap entrepreneurship kan. Enggak sih susah ya. Maksudnya bukan berarti mengecilkan ya, bukan mengkerdilkan, maaf teman-teman. Gue tetap glorifikasi kok pegawai-pegawai ya. Tapi gimana ya ngomongnya? Kepiawaian kooperatifnya, cekatannya beda sih ya. Iya, betul. Sama memang dia punya jiwa entrepreneurship. Ya gini deh gampangannya. Ini perusahaan bermasalah. Yang pada umumnya yang udah common ya. Yang merasa memiliki pertama pasti udah generasi-generasi founders. Betul, setuju. Bukan berarti yang ke bawah tuh bodo amat ya. Di sini ini saya appreciate lah pegawai-pegawai saya gitu ya. Tapi rasa memilikinya beda. Genggamnya beda nih sama Nibai ini. Setuju. Iya kan. Ya, analogi lebih ekstrimnya lagi, oknum lah saya sebutnya, babysitter deh. Udah video-video viral, oknum babysitter nggak semua ya. Kadang misal anak rewel, mulutnya gitu, disentil, ditaruh, geletakin. Coba kalau ibunya sendiri, mau serewel apapun, bayi dia, ya kan. Ternyata ini poinnya. Betul. Nah, gimana caranya membangun entrepreneurship di corporate? Wah, pertanyaannya kan? Iya itu pertanyaannya tuh. Ya. Iya. Nah ini kita di Proxys juga punya pengalaman itu.
Tadi kan saya sudah cerita kita punya sel itu. Jadi corporate itu harus memberikan sebuah sandbox ya, tempat orang untuk jatuh bangun belajar, tapi dia nggak mati walaupun jatuh gitu. Iya, praktis kan? Iya, sandbox gitu. Nah, kita harus beri mereka juga kebebasan di sandbox itu untuk bereksperimen, untuk berbuat kesalahan. Kadang-kadang orang berbuat salah aja nggak takut. Gimana mau jadi entrepreneur? Gimana dia berani mencoba sesuatu yang baru? Gimana dia menangkap peluang? Ntar kalau salah gimana? Ntar kena marah. Oh, itu diajarin di situ. Bukan hanya diajarin, dicemplungin. Sandbox tadi, ya Iya. ini ada wadah, ayo lo. Ya. Akhirnya Betul. mereka mau nggak mau keluar tuh ya. Betul. Jiwa-jiwa begitunya ya. Iya. Oh, oke. Nah, habis itu nanti kita latih di situ mulai dari inovasi produknya, go to marketnya, terus kemudian operationnya, ya kan? Membangun timnya untuk mengelola sendiri timnya kan? Oke. Nah, itu latihan real kan? Entrepreneurship dalam sebuah lingkup yang kecil. Habis itu kita buatkan kalau perlu laba ruginya secara khusus untuk mereka, supaya mereka bisa belajar keuangannya. Wah, gue kalau gini nggak untung nih, gue harus gimana biar efisien, biar lebih nambah revenue. Nah, itu latihannya dari situ. Wah, ini mah kalau saya ambil kesimpulan berarti enak bener ya partneran sama Proxys. Ini bukan berarti gimana guys. Ini serius deh. Artinya kan bukan cuma sekedar agency, misal kalau untuk dari level agency ya, consultant doang. Tapi kayak lu punya, nggak tahu setuju apa nggak di Bung Rudi. Kayak lu punya partner, kayak lu punya co-founder baru gitu loh. Exactly. Makanya kita bilang grow others to grow together. Jadi itu bukan hanya buat employee moto itu. Even untuk klien kita juga. Kita bantu mereka tuh bukan hanya jual jasa, tapi bantu mereka untuk tumbuh. Jadi partner. Iya sih. Nih kita ngambil satu kasus lah kayak misalnya banyak juga sih ya. Konsultan di luar sana oknum ya. Taunya cuan, yang penting dibayar. Beda lebih sehari aja hitungan lagi. Aduh iya. Saya sebenarnya ada satu kisah sih, dan ini saya nggak mau nyebutin namanya. Baru meeting semalam. Saya meeting di salah satu mall di Jakarta Barat. Itu lumayan jauh karena memang sekalian juga saya mau survei salah satu dia punya usaha di sana. Semalam tuh, habis maghrib saya jalan, nyampe di sana dia cerita. Dia jalan sama satu konsultan lah. Waduh, ceritanya luar biasa. Pokoknya ada lah yang ternyata banyak penyalahan akad, banyak kerusakan dalamnya. Waduh. Itu bertentangan banget. Parah dia cerita. Padahal ini perusahaan kalau ditarik personal brandingnya itu salah satu public figure ternama di Indonesia. Saya kaget. Di public figure ini juga usaha juga gitu kan. Oh begitu ya. Bilang di depan manis tuh. Nah ini makanya kita sekalian buka aja ya. Maksudnya gimana sih fundamental consultant di luar sana sehingga ujung-ujungnya yang membedakan apa dengan Proxys punya goal gitu kan. Depan manis, janjinya kuat. Padahal karakternya kuat. Tapi ternyata nah kayak gitu-gitu tuh yang rusak ya sebetulnya. Iya setuju. Kalau kita benar-benar jadi partner untuk membantu orang tumbuh. Program-programnya apa aja sih di Proxys? Boleh lihat nggak? Kalau lihat di sosial medianya ini kan ada consulting, IT. Oh ada IT, oke. Consulting gitu. Tadi ada pembagian tahap ya. Consulting itu ada yang marketing juga di situ ya. Iya. Oke. Di consulting itu ada banyak lagi bisnis di dalamnya kan. Oke. Ada untuk marketing solution, ada untuk HR solution, untuk business process and strategic, untuk compliance, governance itu di consulting tuh. Oke. Ada IT semuanya di itu dalamnya ada software, ada security, ada governance and compliance untuk IT ya. Terus kemudian ada pelatihan juga tentang IT. Oke. Itu satu bisnis. Saya mau ke how to-nya deh. Gimana cara Proxys ketika ada satu studi kasus dari ribuan klien ini yang paling berkesan atau mungkin yang paling memorable lah. Kayak misalnya memecahkan sebuah masalah dengan tentunya ada balutan entrepreneurship yang kuat. Apapun itu bentuknya. Coba deh kira-kira yang paling maknyes banget. Akhirnya peran entrepreneurship-nya keluar di situ. Oh, oke. Nah, kita ukur nih. Kita mau tahu. Kan kita ya meskipun sekarang insya Allah percaya lah ya, tapi pengen tahu nih. Biar ini entrepreneur ini kan audiens kita kan pengusaha-pengusaha yang Masya Allah gitu. Ya, oke. Tapi saya bagi dua dulu ya. Boleh. Kita ya. Jadi
tidak semua yang kita berikan ke klien itu sampai membantu entrepreneurship. Oke. Kadang-kadang kan mereka ada bantu cuman untuk HR system implementation misalkan. Proses lah pokoknya ya. Ya proses. Mereka hanya minta dibantu software doang. Ya. Ya kita nggak akan bantu sampai bagian membangun culture entrepreneurship-nya Oke. ya. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang tadi bagaimana membuat sebuah bisnis menjadi sangat entrepreneurship, ada kisah suksesnya. Oke, mungkin mau sebut brand boleh lah ya. Orang ini kisah positif kok. Kecuali contoh negatif. Tapi nggak tahu kalau udah ada NDA ya. Kita kan nggak bisa masuk di situ. Mungkin nggak usah sebutin nama ya. Oke. Jadi contohnya mungkin kalau untuk BUMN memang agak jarang yang sampai ke entrepreneurship. Ya karena memang ya BUMN tahu sendiri culture-nya memang beda ya. Jadi betul. mereka lebih kepada compliant biasanya, based process improvement, ya parsial-parsial lah. Oke. Tapi kalau untuk swasta ya kita punya satu klien, dia itu bergerak di bidang resto. Yang logonya warna apa? Resto, logonya gambar ayam ada di situ. Oh, ada warna merahnya tuh. Oke, terus. Orange kayaknya ya. Oke, terus. Oke. Nah, kita waktu itu mereka ya konvensional banget ya, dia punya SOP-nya tuh sangat kayak corporate lah, standar ya. Nah, waktu kita masuk, kita coba bikin bagi-bagi tuh. Oke, sebentar Pak, maaf dipotong. Udah berjalan berapa lama nih perusahaan nih? Udah kurang lebih 10 tahun lah. Oh, 10 tahun juga ternyata masih konven dan dia bingung arahnya. Lupa jalan pulang, lupa inovasi yang benar dalam tanda kutip. Akhirnya dia juga membutuhkan mau nggak mau ada helikopter view di belakangnya harus paham gitu ya. Oke, lanjut. Abis itu? Nah, kita coba bagi-bagi. Ada yang untuk fokus di supply, untuk logistik dan distribusinya. Ada yang bahan baku, misalnya yang dari peternakan dipotong-potong dulu kan. Terus kemudian ada yang bahan baku tadi termasuk bumbu. Oke. Jadi ada yang fokus di bumbu. Kemudian ada yang fokus di retailnya, ngurusin franchise-nya, ngurusin toko-toko outletnya kan. Oke. Nah, masing-masing itu harus punya profit and loss sendiri-sendiri. Kalau enggak nanti mereka enggak lahir tuh entrepreneurship-nya. Ya enggak, karena ya kerja as usual ya pokoknya bikin SOP, kirim gitu kan. Yang penting gue digaji. Tapi kalau kita pecah-pecah begitu, laba rugi lo kok kenapa nih? Oh, ngerti gue. Lo jadi leader gimana membangun bisnis ini, gimana lo mengembangkannya. Kita bikin kayak kompetisi yang sehat ya, bukan seru-seru di dalam bisnis itu sendiri. Sehingga lahirlah leader-leader kader-kader baru. Kalau tadi kan owner semua yang ngurusin. Oke. Sekarang ketika dibagi-bagi kan leadernya pasti nggak bisa owner semua dong. Nah, ini menjadi leader-leader nih, calon bosnya, entrepreneurnya lah kan. Itu yang akhirnya menjadi generasi penerus bisnis itu. Sehingga leadernya bisa step down, founder-foundernya bisa turun. Bisa istilahnya jadi komisaris aja, ngawasin aja gitu ya. Atau udah mikirin pengembangannya, networkingnya, existing, ekspansi. Dia udah mikirin ke situ harusnya tuh. Itu contohnya sampai. Tapi nggak semua klien kita urusin sampai segitu. Ya, tergantung kebutuhan dan lain sebagainya. Terus gimana? Impactfulnya seperti apa di klien tadi? Misalnya mungkin paling gampang ngukurnya revenue lah. Naik signifikan, sangat signifikan. Wow. Iya, karena waktu awal pertama mereka kan udah untung sekian persen, udah tenang dong. Kalau sekarang kan ini mikirin untung, ini mikirin untung. Coba dikawinin, untungnya gede banget. Pasti. Oh, oke. Nah, itu tren bisnis zaman sekarang juga begitu. Kalau kita punya bisnis, orang sekarang memecah-mecah menjadi bisnis-bisnis kecil. Karena piramida itu udah ketinggalan zaman. Sekarang konsepnya tuh bisnis model tuh network. Oh, ngerti. Struktur organisasi. Iya, struktur organisasi. Jadi kalau struktur organisasi itu kan zaman ada A, ada B ya. Yang tadi mungkin Bung Rudi bilang adalah mungkin sekarang udah transformasi ke B. Contoh zaman A itu kan piramid. Ya, betul. CEO, si level baru terus ke pegawai. Pegawai. Kalau yang transformasi yang B, yang menurut itu udah flat. Dan mereka udah saling network satu sama lain. Tapi kalau nggak punya barrier, CEO jadinya digampangin dong. Digampangin maksudnya gimana? Maksudnya kayak dimudahin aja, orang lu sejajar sama gue gitu. Berarti kita harus kawal itu by system, by process. Oke. SOP-nya jelas di situ ya. Bukan lagi by comment.
kalau piramida gini semuanya by command, ditaruh aja gitu kan. Kalau yang tadi mungkin rata tapi dia tetap ada punya kapasitas untuk mereka independen tapi ada aturan sistem yang berlaku kan. Tapi mereka punya independensi, punya kebebasan untuk berkarya, berekspresi. Oke. Nah itu tren zaman sekarang. Oke. Kita bahas revenue lagi nih, omset. Biar tahu lah, kan orang-orang biasanya kalau orang pengusaha-pengusaha tuh paling asik diajak main ke revenue atau omset, biar terbukti. Istilahnya main before after lah. Jadi kan semenjak sekarang jalan sendiri, bootstrapping atau apapun itu bentuknya, terus dibantu, setelah dibantu sama konsultan, apa hasilnya? Kan begitu. Biar keukurnya gampang. Kalau tadi udah jelasin mengenai knowledge dari Bung Rudi ini luar biasa. Sebutin 3-5 perusahaan deh, terserah dah, pokoknya minimal 3 yang mungkin dulunya berapa revenue stream. Simpel aja, main omset aja, nggak usah sampai hitung ke surplus defisit, nggak usah. Yang nyata secara mungkin di laporan atau mungkin terlihat perusahaan IPO sih sebenarnya paling gampang ya kelihatannya ya. Tapi maksudnya gitu-gitu aja, biar ketahuan. Oh ternyata works nih. Nah, ada nggak? Ada ya, tapi coba diingat dulu angka. Nggak usah, keren. Yeah. Justru kan di sini kita malah mengukur bahwa bener nggak salah pilih nih Proxys nih kita nih kan begitu kan. Buat pengusaha juga bener nih gue udah sama dia deh, karena selama ini mungkin gue stuck gitu-gitu aja. Apalagi 2023 kan, mumpung nih ntar nih awal tahun nih, biar mereka ada pegangan nih. Kan mesti budget kan lagi pada dipilah-pilah nih. Nah budget marketingnya coba disisihin. Oh jangan-jangan budget ini gue bener-bener gue pakai Proxys aja deh misal. Nggak usah sebut nama brand deh, 3-5 brand deh misalnya. Tadinya berapa, sekarangnya berapa? Oh brand ya, nanti kalau brand jangan lah ya. Apapun bebas. Gini. Jadi gini, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang gede ya kayak BUMN, corporate, mungkin kita tidak terlalu berpengaruh lah, karena kita kan membantu hanya sebagian part kecil ya. Tapi kalau pertanyaan dari yang tadi, mungkin lebih cocok untuk ukuran yang perusahaan yang menengah atau kecil. Boleh. Karena baru kalau kita bantu itu signifikan impact-nya. Iya. Kalau perusahaan gede gitu kan kadang-kadang kita cuma bikin SOP, iya betul. Mereka juga udah running by system dan sebagainya kan. Iya. Mungkin yang tadi yang contoh yang pertama tadi yang tentang ayam tadi yang saya bilang tadi, revenue-nya kalau awal-awal itu per bulan itu kalau nggak salah sekitar 30 miliar. Wow. Ini ngomongin before apa after nih? Before nih. Before Proxys join. Iya. 30. Kemudian ya dengan berbagai program improvement ya, setahun 2 tahun ya sekitar di sana setahun. Dalam 2 tahun terakhir ya dia bisa sekitar 45-50 lah. Ya per bulan. 30 miliar jadi sampai 50 miliar. Iya bisa. 20 miliar kenaikan. Bisa. Wow, berapa persen? Gede banget. Iya betul. Itu hanya bukan gara-gara, itu hanya dengan memperbaiki proses dan membuat timnya lebih accountable dong tuh. Oh tapi kan sangat pengaruh itu tuh. Iya, tanpa inovasi produk baru. Oh iya, tanpa inovasi mungkin nggak melulu misalnya marketing misalnya. Tapi ternyata dari circle atau super sistemnya sudah mendukung, kan kinerja jadi lebih naik. Iya, karena masing-masing itu accountable banget. Itu kuncinya. Oke. Terus perusahaan kedua. Perusahaan kedua ya, ingat ngeri juga nih Proxys nih. Nanti mungkin saya mau daftar perusahaan keempat kali mungkin di bulan ini. Mungkin saya kurang ingat angka-angka soalnya ya. Jadi saya coba. Kenaikannya berapa persen rata-rata deh? Ya. Umum aja secara umum. Ya, seperti saya bilang tadi, ya sebenarnya kenaikan 20-30 itu nggak terlalu sulit. Dengan hanya memperbaiki proses dan modal bisnis. Abis ini kita ngobrol kali di belakang ya. Siap. Wah, dapat proyek nih. 2023 kan kita udah banyak plan-plan yang kalau naikin 20-30% nggak sulit. Dan memang itu biasanya berapa lama sih bareng sama mereka tuh? Setahun gitu ya? Setahun minimal. Kalau untuk sampai impactful kita harusnya setahun. Ya nggak keukur juga sih sebulan sih ya. dan pengusaha-pengusaha, aduh gimana ya mau ngomong baru takutnya ya lu juga baru der gitu. Tapi maksud gue mungkin apa ya bahasanya? Mereka terlalu mengukur kan, nggak semua anak-anak kemarin sore gitu ya, tapi rata-rata kan sebulan mana nih nggak ada ini ya nih. Itu bahaya banget. Gimana ya? Mindsetnya coba dibuka gitu ya kan? Iya dong, maksudnya fair. Kayak kemarin saya ngundang Coach Rene, maksudnya kita bahas mengenai sama Coach Rene ya. Coach Rene, saya suka follow beliau. Oh iya. Artinya beliau bilang waktu itu
tentang materi mengenai komisaris di BUMN. Pola kita, ini pokoknya semoga Allah jaga Coach Rene, ini beliau pinter banget. Bagus nih materinya gini. Culture kita dibanding luar, apapun itu ya, mungkin Amerika apa segala macam itu berbeda. Berbeda dari mana? Dari badan usaha milik negaranya masing-masing dulu deh. Komisaris di luar itu bisa sampai 18 tahun. Karena ngebawa budaya perusahaan itu kan bukan waktu yang singkat. Setuju. Iya kan? Nah ternyata beliau bilang lagi, dia lu tahu tebak Indonesia berapa? Bilang kalau di luar tuh 18 tahun, 17 tahun, di kita mungkin komisaris. Itu jawabannya. Gue nebak 10 tahun udah syukur kali. Mending setahun 2 tahun ganti. Yeah. Saya nggak lagi menyudutkan ke berbagai pihak-pihak manapun ya. Ini cara Anda, saya tidak bilang benar atau salahnya, tapi lebih kepada metodenya mungkin. Setahun 2 tahun nih, kalau setahun gimana caranya ngerubah sistem itu setahun loh, iya kan? Apalagi berbicara yang bilang mana nih bulan ini belum ada hasilnya, buset parah banget. Ya kita juga pernah ada pengalaman. Iya kan, makanya saya bawa narasi ini ke sini. Ada tuh yang 3 bulan kok nggak ada perubahan. Ya nggak bisa, 3 bulan tuh baru bikin sistem, belum jalanin gitu. Mappingnya belum, blueprintnya belum, gitu-gitu kan. Nah itu benar tuh. Entrepreneur kita banyak juga yang, terutama yang small medium ya, yang masih kayak gitu. Iya paham saya, paham sekali. Oh ya. Kan saya kan digituin. Kan kita ada brand consultant kan, khusus marketing branding lah ya. Wah, kok nggak ada impact gitu ya? Itu ditanya, mending sebulan ya, 2 minggu. Wow. Wah ini katanya WRS begini, ini rulesnya begini. Tenang. Tapi begitu udah masuk ke 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, nyengir tuh mukanya. Kadang juga kita mikir di asosiasi, walaupun nggak mungkin resmi ya, tapi kayak gila kita kepintaran salah ya gitu kan. Karena udah setahun jangan pintar-pintar, ntar lu nggak dipakai lagi gitu. Mereka udah asik sendiri, kita dilupain, ya sudah lah, emang begitu kali ya, udah kodratnya. Nah itu seru banget ya. Kita bedah dong bareng-bareng dong Aldan. Bukain dong, ada event, siapa tahu katanya di event menarik nih Proxys nih. Ya, tanggal 18 Januari 2023. Bener? Betul. 18 Januari. Waduh, apa nih mungkin? Ada activity apa? Ada penawaran atau mungkin ada kabar gembira apa dari Proxys? Ya, jadi kan kita tadi sharing juga di depan bahwa bagaimana menghadapi krisis kan. Iya. Nah, tahun 2023 ini kan orang kan selalu bicara krisis. Cukup banyak juga orang yang ketakutan menghadapi 2023 ini. Oh, banyak sekali. Nah, kita pengen menjawab itu, apa perlu ditakuti? Okay. Apa memang menakutkan banget 2023? Oke. Ayo kita datang diskusi rame-rame. Wow. Nah, kita undanglah para pakar-pakar, para orang pimpinan bisnis, perusahaan-perusahahan. Kita minta pandangan mereka supaya kita semua jadi lebih tahu bagaimana. Terus akhirnya? Supaya kita lebih tahu bagaimana menghadapi tahun 2023. Oke. Nah, contohnya kita undang dari Lemhanas, Pak Andi yang punya data tentang bagaimana geopolitik, bagaimana ekonomi, bagaimana perang Rusia, bagaimana dolar, bagaimana hilangnya itu uang-uang mudah dari Eropa, Amerika. Yeah. Dia tahu semua data tuh. Kita undang untuk share pengetahuannya. Terus kita undang pemimpin-pemimpin perusahaan besar dari Pertamina, dari Garuda, kemudian dari Biro Pusat Statistik juga, Kepala BPS karena beliau punya data semua tentang ekonomi kan. Oke. Kita undang juga para Pak Menteri, insya Allah datang Pak Menteri BUMN. Oh, Pak Erik. Tuh keynote speak-nya supaya sharing juga apa yang ada di pikiran beliau tentang 2023. Wih, Pak Eto mah pinter beliau. Nah, Masya Allah. Nah itu kita undang di forum itu. Kita undang juga klien-klien kita yang tadi kita sudah support selama ini. Ayo kita berdiskusi lagi menghadapi 2023. Nanti dari situ kita share lagi ke publik. Ini loh yang kami diskusikan. Ini kesimpulannya. Nah, insya Allah bermanfaat lah untuk orang-orang yang ikut maupun yang tidak ikut juga bisa nanti dapat sharing. Masya Allah. Apa eventnya namanya? Proxys Expo and Conference. Ya, Proxys Expo and Conference. Business Insight. Oke, Business Insight 2023. Oke. Namanya tadi apa nih? Resilience ini juga masuk di kesatuan subjek eventnya. Ya kan kita harus survive kan, harus resilience gitu ya. Oke. Oke. 2023 bulan Januari tanggal 18 di Tamrin 9.
Itu Ada di sini. Tamrin mana? 9 itu di Lokasinya. Saya coba lihat. Menara UI. Oh itu tuh. Tamrin 9 Ballroom Jakarta Pusat. Ya. Oh Masya Allah. Oh iya tuh ya. Jadi di situ rencananya insya Allah ada Pak Erick Thohir, Muhammad Khatib Basri dan seterusnya gitu ya. Wah lengkap. Ini Bung Rudi share juga dong ya? Iya, iya. Iya dong. Tuh saya lihat tuh. Masya Allah fotonya. Oke. Ada Pak Onesti Basir juga dari Bio Farma. Ya. Onesti Basir ini dulu kan di Telkom ya. Oke. Beliau tuh ide-ide pengembangan bisnisnya keren. Jadi kita bisa dengar. Wah mantap. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ketahuan nggak? Ini mungkin Dari buat teman-teman. pagi sampai sore. Hah? Dari Pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Gratis? Berbayar? Jadi nanti kita ada conference, Uh-huh. kemudian ada expo, kemudian ada workshop. Expo-nya apa? Expo itu jadi semua tadi 30 sel bisnis yang ada di grup Proxys. Ada di situ sebagai ada tenan? situ semua sebagai tenan. Oh. Plus beberapa mitra-mitra kita yang ikut juga, kita ajak juga pameran di situ. Mm-mm. Nanti ya kurang lebih 35 stand. Terus ya di situ nanti kita juga bisa melihat lah solusi-solusi apa yang kira-kira bisa ditawarkan untuk membantu klien-klien kita untuk survive di tahun 2023. Wah ini mah gak cuma sekedar ilmu bisnis, networking, mahal. Exactly. Itu bro, Ya. lo masuk dapatannya nggak cuma sekedar bisnis, networking itu mahal. Setuju. Iya nih, Yang hadir juga para pimpinan-pimpinan perusahaan, Iya. 180 perusahaan. kita nggak tahu kan tujuannya. Mungkin tadi ada yang venture capitalnya dari Proxys juga kan. Ya, betul. Siapa tahu mungkin datang tukar kartu nama. Kalau memang ternyata ada peluang kesempatan ngobrol apa segala macam, ya kan sharing tukar ini. Kita nggak tahu mungkin tujuannya lo bisnisnya disupport, Betul. apapun itu kan bisa main sama mereka-mereka untuk diundang ke perusahaan nih misalnya segala Betul, macam. betul. Mereka kan orang-orang baik, masya Allah. Kita juga ada community kegiatan. Kita kan semua klien-klien yang lama itu kan kita tetap kumpulkan. Iya. Terus kita bikin komunitas gitu ya. Ada komunitasnya itu tergantung subjeknya tuh. Ada komunitas IT, ada komunitas HSE, komunitas HR, komunitas bis proses gitu ya. Nah, itu juga nanti akan hadir tuh di acara expo dan conference-nya. Oh, jadi hampir semua komunitas ya. Nanti bisa kenalan juga di situ. Oh. Malah oke. mungkin bisa ikut komunitasnya juga. Oh, bisa daftar juga. Bisa. Oh, seru nih guys. Iya kan? Lumayan buat IG story juga nggak malu-maluin banget. Halo guys, gue lagi di event nih, ada Pak Menteri nih, ada Pak ini kan. Naikin apa? Naikin derajat lu sama value lu kan. Nah jadi intinya konklusinya apa nih Pak? Buat para pengusaha-pengusaha yang maksudnya usahanya udah mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Sampai sekarang ini mungkin 2023 kan mereka juga masih ngeraba-raba nih. Ya, setuju. Apa yang harus gue lakukan gitu? Silakan Pak, gimana? Oke, buat teman-teman pengusaha dan korporasi di luar sana, pertama semua orang sudah tahu bahwa kita harus lakukan inovasi sesuai dengan perubahan-perubahan zaman. Tapi inovasi tidak cukup. Kita harus tambahkan entrepreneurship di dalam our DNA. Ya. Jadi harus bangun tuh entrepreneurship-nya. Bagaimana cara membangun entrepreneurship-nya? Pertama ya bikinlah organisasi yang agile, yang mudah menyesuaikan, yang punya mindset cepat berubah ya. Kemudian sesuaikan kompetensi orang-orangnya. Karena kompetensi zaman berubah, kompetensinya harus berubah dong. Oh iya. Masa masih kompetensi yang lama? Nah, Anda harus punya program bagaimana caranya tim Anda punya kompetensi yang sesuai. Jangan sampai mengaktifkan Zoom aja masih gaptek gitu ya. Jangan sampai udah mulai masuk di ruangan Zoom, masih kedengeran anak lo nangis gara-gara lo nggak ngerti cara nge-mute-nya. Betul, sehingga klien nggak jadi beli. Berisik aja mute-nya, apa mic lo pakai mute. Ini klien kok perusahaan nggak ngerti teknologi, gimana mau bantu gua? Gitu. Waduh, berat. Ya, terus kemudian yang terakhir, yang ketiga, kolaborasi. Oke. Karena kalau kita mau inovasi, sedangkan krisisnya sekarang, nggak mungkin bisa dilakukan dengan cepat kalau semua kekuatannya sendiri. Ya. Kita harus kolaborasi. Jadi dengan kolaborasi kita bisa menciptakan values dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Oh iya, cost tuh ngaruh soalnya. Ya. Dan lebih cepat. Karena nanti ada yang bantuin kita untuk go to marketnya, ada yang bantu kita untuk produksinya, mungkin ada yang bantu kita untuk promosikan semacam. Lebih cepat. Betul. Kompetensinya juga lebih banyak kan, sehingga lebih mudah. Betul. Nah, jadi tuh teman-teman yang pengusaha ya, baik besar maupun kecil, nggak ada kata lain kalau mau survive ya inovasi. Tapi inovasi nggak cukup, Anda harus punya entrepreneurship.
Entrepreneurship dan inovasi tadi nggak akan jalan kalau ada nggak punya 3 tadi. Agile, kompetensi nggak sesuai, sama terakhir kolaborasi. Oh iya benar, sekarang susah Pak kalau sendirian Pak. Iya, setuju. Iya kan dengan analogi lain aja, KOL ya istilahnya, Key Opinion Leader itu mahal-mahal red cardnya. Nah, kolaborasi aja. Iya, kolaborasi aja lu gimana caranya. Nah, triknya semuanya ada di Proxys. Teman-teman tinggal pelajarin aja nih ya. Websitenya apa segala macamnya. Nanti bisa datang di conference juga. Bisa datang ke conference apa segala macam. Teman-teman mungkin samperin aja, mungkin ada booth atau standnya dari Proxys. Silakanlah, keluhkanlah. Kira-kira perusahaan Anda nih gimana, yang mau dibantu di sisi apa segala macam. Nanti teman-teman Proxys bisa bantu lah. Timnya banyak banget, ratusan pegawai apa segala macam kan. Siap. Loyal juga, nggak mungkin nggak loyal lah, dikasih share di situ. Loyal dia di situ. Insyaallah. Ya mantap. Boleh, insyaallah saya datang. Tamrinain dia. Iya, harus datang. Iya. Daftar dulu nggak? Apa langsung datang aja? Kalau dari pakai karpet merah dong. Woi. Tolong karpet merahnya, ini saran doang Pak ya. Kan di acaranya di Jakarta Pusat. Boleh nggak sepanjang sampai Cibubur Pak? Maksud saya kan kalau mau support saya total Pak, jangan setengah-setengah. Jadi saya keluar rumah, karpet merah nih langsung. saya tunggu karpetnya di depan rumah saya Pak. Panjang banget ya. Kita kasih solusi.